Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sriana. Saya dari mahasiswi semester 6, jurusan Ekonomi Syariah, angkatan 2017. Kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, ST Al Furqon Prabu Muli. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan sedikit. Yang pertama yaitu bagaimana dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia dan di dunia. Dan yang kedua yaitu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai rupiah. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dampak virus corona terhadap perekonomian di dunia dan di Indonesia. Yang pertama yaitu dampak terhadap perdagangan, dan yang kedua dampak terhadap investasi, dan yang ketiga dampak terhadap pariwisata. Cina merupakan salah satu negara eksportir terbesar di dunia, dan Indonesia sering melakukan kegiatan impor di negara Cina, dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona tersebut membuat negara Cina dan perdagangannya pun memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan di dunia termasuk juga di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah seperti batu bara dan kelapa sawit dari Cina akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar dalam penerimaan pajak tersebut. Virus corona juga berdampak pada kegiatan investasi, karena masyarakat akan lebih memilih barang dan dalam berinvestasi. Dan juga virus corona ini berdampak pada sektor pariwisata. Karena adanya virus corona tersebut membuat wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Sektor-sektor penunjang wisatawan seperti hotel, restoran, dan pengusaha retail juga akan terganggu karena adanya virus corona tersebut. Dan juga di sisi lain, virus corona tidak hanya berdampak negatif saja, namun juga bisa menyebabkan dampak positif bagi perekonomian terkhususnya di Indonesia. Seperti besarnya peluang pasar ekspor negara baru selain dari Cina. Selain itu juga peluang memperkuat daya ekonomi dalam negeri akan terlaksana, karena pemerintah akan lebih memprioritaskan daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh BI untuk menstabilkan nilai rupiah. Salah satu yang menyebabkan rupiah mengalami pelemahan karena banyaknya impor di sepanjang tahun ini, dan menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Untuk itu, pemerintah menyiasatinya dengan membuat aturan mengenai pajak penghasilan PPH terhadap barang impor. Yang pertama, langkah yang dilakukan oleh BI dalam menstabilkan nilai rupiah
Yang pertama, menaikkan tarif PPh impor. Yang kedua, BI menggunakan Rp 11,9 miliar. Dan yang ketiga, stabilisasi dengan penyesuaian bunga acuan BI 7 daya reserve report rate. Dan yang keempat yaitu kebijakan B20 atau biodiesel 20%. Dan yang ketiga dan yang kelima, peningkatan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Dan yang keenam, One Single Submission atau OSS. Dan yang terakhir, menambah jumlah wisatawan mancanegara. Baiklah, langkah nyata yang sedang diupayakan pemerintah, yakni dengan kebijakan penggunaan B20 atau biodiesel 20% yang diperkirakan akan mengurangi jumlah impor minyak. Dan yang kedua, langkah berikutnya dengan meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk seluruh sektor. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi impor dan akan ada penghematan 2-3 miliar US dollar. BI pun terus berupaya menjaga stabilitas nilai rupiah dengan mengeluarkan kebijakan investasi ganda baik di pasar valuta asing PALAS maupun pemberian SBN dari pasar sekunder. Peningkatan harga yang murah. Pembagiannya untuk sesi pagi, BI melakukan swap PALAS dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sementara di sore hari, BI pun menyediakan swap PALAS hedging bagi korporasi yang mempunyai underlying transaksi baik dari ekspor atau devisa, utang luar negeri maupun devisa lain. Dalam hal peningkatan investasi dan ekspor, pemerintah pun sudah meluncurkan One Single Submission atau OSS atau layanan perizinan berusaha berintegrasi secara elektronik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, pesan dari saya, jangan lupa stay at home ya, tetap di rumah aja, jaga kebersihan dan selalu untuk cuci tangan. Sekian, apabila ada kata-kata yang salah atau kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.